Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, nama saya Rajal Gipari. Nama saya Nova Alfaza. Nama saya Muhammad Rian Alfarobi. Kami akan menjelaskan tentang kewajiban dan modal. Ya, definisi kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah pada masa yang akan datang. Lalu sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian, pengadaan barang jasa secara kredit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian pembayaran utang yang bersangkutan. Ya, lanjut. Klarifikasi. Kewajiban berdasarkan waktu jatah tempo, penyelesaian dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. A. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. B. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ya, lanjut. Ya, ini terjadinya kewajiban. Interpretasi terhadap terjadinya kewajiban cenderung didasarkan konsep ekonomi substansi over legal from, bukan semata-mata pada aspek yuridisinya. Dengan demikian, apabila dinilai dari substansi ekonomi suatu transaksi peristiwa memenuhi kriteria hutang, otomatis hutang akan diakui disaji dalam neraca. Ya, keadaan yang dapat menimbulkan kewajiban. Untuk menentukan suatu transaksi sebagai kewajiban atau bukan sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkan. Namun demikian ditinjau dari penafsiran sematik, apabila suatu kewajiban dalam kenyataannya memang ada, maka yang paling penting adalah mencatat hal tersebut sebagai sesuatu hutang tanpa memperhatikan bagaimana terjadinya. Kaler 1970 halaman 63 menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang atau jasa, khususnya hutang yang memiliki kriteria sebagai berikut. A. Terjadi atau telah terjadi. B. Terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang. C. Terjadi karena tidak dilaksanakannya tindakan di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang menentukan terjadinya hutang. 1. Kewajiban legal, kontrak tanda kurung, kontraktual liabilitas. 2. Kewajiban konstruktif liabilities. 3. Kewajiban equitable. Nah, lanjut. Ya, ini unconditional right of offset. Kewajiban yang berasal dari kontrak berjalan untuk memperoleh suatu barang dan jasa di masa mendatang dapat dikatakan sebagai suatu transaksi hutang atau sebaliknya bukan hutang. Ya, lanjut. Menurut KAM 1990, hutang dapat diakui berdasarkan beberapa kondisi, yaitu 1. Didasarkan pada hukum. 2. Pemakaian prinsip konservatisme. 3. Substansi ekonomi suatu transaksi. 4. Kemampuan mengukur nilai hutang. Ya, pengukuran kewajiban. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat penilaian atau pelaporan hutang dilunasi dengan demikian. Dasar penilaian yang digunakan adalah nilai sekarang, pengeluaran kas, pengorbanan sumber ekonomi masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Ya, penyelesaian kewajiban. A. Paragraf 62 Salat SHK menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Penyelesaian yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan dengan pembayaran kas, penyerahan aktiva, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas, kewajiban yang dapat dihapus dengan cara lain seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.
Ya, lanjut. Pengertian modal dikutip dari situs repository Uin Suska Riau. Modal adalah bagian hak milik perusahaan yang berupa selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Modal bukan merupakan nilai jual perusahaan secara garis besar. Biasanya dilihat modal adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar untuk memulai bisnis. Modal juga bisa diartikan sebagai aset utama sebuah perusahaan. Modal bisa berbentuk uang dan bangunan. Keberadaan modal sangat penting dalam berjalannya sebuah perusahaan skala kecil atau besar. Dengan adanya modal, sebuah bisnis bisa melakukan produksi dan memasarkan hingga menghasilkan keuntungan. Ya, lanjut. Ya, jenis-jenis modal. 1. Jenis modal berdasarkan sumber. 2. Modal eksternal. 3. Modal internal. Jenis-jenis modal berdasarkan pemilik, modal sosial, modal perseorangan. Jenis-jenis modal berdasarkan wujud, modal abstrak, pasif, modal konkret, aktif. Jenis-jenis modal berdasarkan sifat, modal tetap dan modal lancar. Manfaat modal. Seperti yang sudah dijelaskan, keberadaan modal sangat penting dalam berjalannya kelancaran produksi sebuah perusahaan atau bisnis. Beberapa manfaat modal bagi perusahaan atau bisnis adalah: 1. Menutup biaya lokasi, 2. Penyediaan bahan produksi, 3. Upah kerja, 4. Tabungan atau simpanan. Kesimpulan. Ya. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan aspek penting dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan suatu entitas, baik pemerintah, daerah maupun perusahaan. Kewajiban dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang masing-masing memiliki karakteristik dan cara penyelesaian yang berbeda. Proses pengakuan, pengukuran, dan penyelesaian kewajiban harus mempertimbangkan substansi ekonomi, bukan hanya bentuk hukum. Prinsip-prinsip akuntansi yang baik termasuk prinsip akuntansi yang baik termasuk konservatisme dan kemampuan pengukuran harus diterapkan untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dapat diandalkan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.